Shalom Alim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 30 Juli 2023. Saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini saudara, kembali kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan kita juga mau awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengejar harta terpendam. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama 1 Raja 3 ayat 5, dilanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan 12. Bacaan kedua Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Dan Injil Matius 13 ayat 44 sampai dengan 52. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua yang adalah pengikut Kristus, percaya akan Dia yang adalah Tuhan, akan mendapatkan kasih anugerah keselamatan kekal di kerajaan sorga. Amin saudara-saudara. Pasti kita mengamini semuanya. Masalahnya saudara, mengertikah kita akan kerajaan sorga itu saudara? Di mana dan bagaimana bentuknya? Bacaan Injil hari Minggu ini kembali Yesus sampaikan perihal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Matius 13 ayat 44. Mengapa orang tersebut sampai menjual semua harta miliknya hanya untuk membeli ladang itu saudara? Seberapa besarnya nilai ladang yang ada harta terpendam itu? Ternyata ada harta terpendam di ladang itu dan nilainya saudara melebihi segala apa yang pernah dimiliki orang yang membeli ladang tersebut. Yang bisa membeli tentu orang terkaya. Pertanyaannya, siapa orang terkaya di dunia yang mampu membeli ladang yang terpendam harta di dalamnya itu? Kalau kita mau merujuk kepada Alkitab, yaitu Salomo adalah orang yang terkaya di dunia. Berarti seluruh harta milik Salomo saudara dijual untuk membeli ladang itu. Salomo yang kaya raya itu mengatakan kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 1 ayat 2. Salomo menyatakan bahwa nilai kerajaan sorga jauh melebihi dari apa yang dia punya. Tentunya kita juga sependapat dengan Salomo bahwa kerajaan sorga nilainya melebihi dari semua harta yang kita miliki saudara. Berarti kita harus menjual semua harta kita juga. Dan ini tak ada nilainya sehingga sia-sialah saudara. Bisa jadi kita memang tidak punya harta atau materi yang berharga. Namun segala sesuatu yang kita pandang berharga di dalam hidup kita, itulah harta kekayaan kita saudara. Bisa saja harta berharga itu adalah waktu kita, pacar kita, istri, anak, cucu, hobi, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya saudara. Jika ya, itu semua adalah harta yang kita miliki, maka jualah semua yang ada pada kita. Kata jual di sini saudara memiliki arti bahwa semua harta yang kita anggap paling berharga ini tidak akan pernah sebanding dengan nilai kerajaan sorga. Menjual dan mengikuti Kristus. Karena untuk meraih kerajaan sorga ada harga mahal yang harus kita tebus. Kita harus memikul salib. Inilah kata Yesus. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38. Sesungguhnya Yesus telah mengajak kita untuk meraih harta yang terpendam itu. Untuk memasuki kerajaan sorga. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Ternyata saudara, ajakan Tuhan Yesus tidak menjadikan kita bermalas-malasan. Karena kita dijadikan penjala saudara. Penjala berarti kita harus melakukan sesuatu.
Maka saudaraku yang terkasih, pakailah waktu kita ini untuk mengejar harta terpendam itu. Pakailah pacar kita untuk mengejar harta terpendam itu. Pakailah istri kita untuk mengejar harta terpendam itu. Pakailah suami kita, uang, hobi, anak, cucu, rumah, mobil, kesehatan kita untuk mengejar harta terpendam itu. Janganlah kita duduk diam dengan manis bagaikan bayi yang sedang menunggu makanan. Tapi kita juga harus bergerak, maju melangkah untuk aktif meraih itu semua, saudara. Ingat yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Cari. Dikatakan cari, saudara. Berarti kita mau aktif, saudara. Kita mau bergerak, saudara. Bukannya kita bermalas-malasan. Perenungan minggu hari ini mau mengajak kita semua merefleksikan akan perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Seberapa berharganya kita menilai kerajaan sorga bagi kehidupan kita, bagi diri kita. Kalau kita menilai kerajaan sorga paling berharga bagi diri kita melebihi apapun, apa usaha kita untuk meraihnya? Sudahkah kita aktif meraihnya? Atau kita bermalas-malasan hanya menunggu saja? Ingat, kita tidak bisa melangkah sendiri untuk menyampai kasih anugerah keselamatan itu. Kita harus mengikuti Dia yang adalah Tuhan. Di mana Tuhan Yesus sendiri katakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Dengan kata lain, saudara, tak ada jalan lain selain melalui Yesus Kristus kita dapat menemui ladang yang terpendam harta itu. Maka kita harus mengikuti Dia dengan setia dan taat, juga berkomitmen. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh berpangku tangan, bermalas-malasan, dan tidak berbuat apa-apa. Selama masih ada kesempatan, bekerjalah sekeras-kerasnya bagi Tuhan. Maka jerih payahmu tidak akan sia-sia. Seperti Paulus ingatkan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 58. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Alaikum.